Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi, dimanapun berada, saya Pak Merta Ade akan menemani kawan-kawan untuk bermeditasi, melatih pikiran baik kita agar muncul menjadi kebiasaan, tambah kuat, lalu kita latih menjadi pikiran yang harmonis yang kita gunakan untuk menghadapi problem-problem yang kita miliki, mungkin di badan ataupun mungkin sakit di badan, problem di memori kita, karena begitu banyak kesibukan kita sehari-hari sehingga kita tidak tenang, ataupun mungkin problem yang agak keras yang kita sebut trauma atau fobia atau stres mungkin ya, yang berupa problem yang datangnya juga dari pikiran, karena badan dan pikiran ini perlu kita latih dalam hidup sehari-hari agar dia kuat untuk menghadapi variasi, kondisi, keadaan sehari-hari dalam hidup kita. Saya akan mengajak kawan-kawan seperti biasa, karena ini berupa latihan. Kita akan berlatih bersama-sama secara besar. Nanti sisa waktunya sahabat meditasi bisa bermeditasi sendiri-sendiri sesuai dengan keperluan. Mari kita bermeditasi. Kita akan bermeditasi kurang lebih 45 menit atau mungkin 50 menit. Silakan mengambil sikap duduk bermeditasi. Duduklah dengan rileks, ambil sikap bermeditasi. Dalam broadcast saya hari ini untuk mengingatkan kita bermeditasi malam hari ini, saya memberikan informasi, makin sibuk kita dalam menghadapi hidup ini, kita harus bermeditasi makin sering. Saya mengatakan itu dalam arti yang baik ya. Dalam arti yang baik itu begini. Badan dan pikiran kita ini kita boleh anggap sebagai alat dari kehidupan kita. Tempat kesadaran kita, jiwa kita, ketika berucap, berbuat, berpikir, berproses menggunakan alat ini. Nah, alat ini boleh dikatakan sangat netral. Jadi, kita bisa gunakan sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi ketika kita bekerja sibuk, alat kita ini kita gunakan terus. Katakanlah karena pekerjaan itu harus kita hadapi dengan banyak kekhawatiran, mungkin ketika kita ngomong agak keras, kasar, ketika kita berpikir banyak yang harus kita pikirkan, mau ini, mau itu, dan seterusnya, menjalankan tugas, katakanlah dalam sehari. Dengan sendirinya ketika kita melakukan hal tersebut, badan kita juga yang halus-halus dari badan mental, badan cakra, badan meridian, begitu kita berbuat hal-hal tersebut, dia sudah berubah juga, dia bekerja. Kalau di badan kasar,
bisa kita buktikan kalau kita sedang tegangnya berlebih-lebihan, kebencian, kemarahan, kekhawatiran, dengan sendirinya adrenalin kita, zat-zat adrenalin kita itu akan lebih banyak, yaitu hormon stres kita, zat stres kita. Atau ketika kita mau ini mau itu, ego, keserakahan, kesibukan, karena pada saat itu kesadaran baik kita, mindfulness kita, pikiran harmonis kita tidak muncul, dengan sendirinya kortisol itu pasti banyak muncul di badan kita. Jadi badan kita mulai payah perlahan-lahan dari dalam, dari yang halus. Pikiran kita karena kita gunakan yang buruk-buruk, otot khawatirnya, otot ketegangannya, otot keserakahannya, dia menjadi payah, menjadi lelah, menjadi buruk. Ingat, badan dan pikiran ini seperti alat kita. Jadi untuk itu, luangkan diri kita sebentar. Lupakan umpama kesibukan kita dalam sehari itu begitu banyak. Kalau ada waktu setelah 3 jam dapat istirahat 15 menit, atau setelah 5 jam dapat istirahat 1 jam, luangkan waktu kita untuk bermeditasi. Sebentar saja. Nah, waktu bermeditasi ini sangat penting. Karena kita sudah mengerti tekniknya, pikiran harmonis sudah sering kita latih. Waktu kita bermeditasi ini, lupakan urusan yang sudah lewat. Lupakan rencana akan datang. Hanya ada pada saat ini, ketika bermeditasi tersebut. Begitu kita bermeditasi karena kita menggunakan namanya objek cinta kasih, kita membuat zat-zat bagus di tubuh kita. Kita menggunakan objek nafas, terus menyadari otot-otot pikiran yang sadar, yang sabar, yang melepas, kita kuatkan. Jadi pada saat meditasi itu kita mengembalikan badan dan pikiran kita supaya menjadi baik. Nah, setelah itu hadapi lagi kehidupan kita. Jadi jangan sekali berpikir seperti ini. Wah, saya banyak kesibukan, banyak beban, banyak urusan. Saya tidak bisa meditasi. Saya harus banyak belajar, banyak tugas yang belum selesai. Saya tidak bisa meditasi. Aduh, saya stres, tidak bisa berpikir, saya tidak bisa meditasi. Jangan begitu. Kalau kita baru melatih, belum tahu tekniknya, bolehlah berkata seperti itu. Tapi sekarang kita sudah tahu tekniknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Justru makin sibuk kita, makin banyak problem yang harus kita hadapi, harus makin sering bermeditasi. Sehingga pikiran dan badan kita tuh siap untuk menghadapi problem kita itu. Sehingga arah kehidupan kita itu tetap positif. Mudah-mudahan badannya tetap sehat atau tambah sehat. Mudah-mudahan pikirannya tambah kuat yang baik-baik. Sehingga kebahagiaan kita itu akan lebih mudah muncul. Karena pikiran yang kuat, yang harmonis, dia akan tenang seimbang menghadapi duka. Suka tentu lebih gampang ya. Rugi, ya kalau untung lebih gampang menghadapi. Mungkin dihina orang, kalau dipuji kan gampang menghadapi. Atau tersisih, tidak diperhatikan. Kalau dicinta, disayang, tentu saja mudah menghadapi. Jadi ketika yang buruk-buruk muncul, kalau kita mempunyai pikiran harmonis, kita bisa gunakan untuk melatih diri.
menambah kualitas kehidupan kita makin baik. Seperti itu. Jadi hari ini saya broadcast, saya mengingatkan, makin banyak problem, makin banyak masalah dalam hidup kita, usahakan luangkan waktu kita di sela-selanya, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit bermeditasi. Tentu saja kalau bisa baru bangun pagi setengah jam atau 45 menit berlatih untuk siap menghadapi hidup ini. Dan malamnya kalau bisa 30 menit atau 45 menit untuk membersihkan sisa-sisa kekhawatiran, reaksi buruk di memori dan membuat badan kita segar sehingga kita bisa tidur lebih baik lagi. Untuk kawan-kawan yang sakit, saya selalu menyarankan kalau bisa seperti biasanya minum obat dokter. Kalau sakit 3 kali makan obat, pagi, siang, sore. Nah, meditasi 3 kali sangat bagus sekali. Minimum 2 kali, karena pikiran bawah sadar, setengah sadar kita 12 jam, dia masih kuat ingatannya, refleksnya untuk melakukan penyembuhan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu mengingatkan kita rajin bermeditasi. Hidup pasti banyak sukanya, tapi banyak juga problem yang harus kita hadapi. Jadi kalau kita bisa hadapi dengan pikiran harmonis, problemnya pun bisa kita gunakan untuk kebaikan diri kita. Mari kita bermeditasi. Ingat, punggungnya tegak, telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lidah menyentuh langit-langit di mulut. Tentu saja pejamkan matanya. Rilekskan badan kita seperti biasa. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Kalau sudah seluruhnya dirasakan rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai terlebih dahulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati, sehingga memunculkan kepasrahan yang baik, rasa enak yang baik di dalam dada kita. Sesuaikan dengan agama kita masing-masing.
Lalu dari dalam dada rasakan ke seluruh badan. Dengan lembut ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada pancarkan ke seluruh rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita, lebih luas lagi, seluas kota tempat kita tinggal, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu lanjutkan ke 9 arah selanjutnya. Ingat, di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Sehingga otot-otot pikiran baik kita bertambah kuat. Meditasi diteruskan. Kalau sudah tenang, sekarang lanjutkan. Sadari nafas keluar dan masuk. Mungkin di dalam hidung, atau di pinggiran lubang hidung, atau di atas bibir kita, di mana saja. Kalau terasa ada sentuhan, di tempat tersebut diam. Berusaha untuk merasakan anginnya nafas, atau batangnya nafas di tempat tersebut. Begitu bisa dirasakan, diam 1-2 detik. Lalu lanjutkan, amati
karakteristiknya. Mungkin panjang, mungkin pendek, kasar, halus. Terus amati. Sehingga kita menjadi tenang, menjadi awas. Pikiran baik kita muncul. Ingat ketika mengamati, biarkan badan kita yang bernafas. Pikiran hanya mengamati dengan lembut, sehingga perhatian, konsentrasi, kesadaran, kewaspadaan, melepas, semua otot-otot pikiran yang baik itu muncul. Pikiran baik kita menjadi muncul, lembut, cinta kasih. Tugas kita hanya mengamati. Nah, nanti kalau sudah cukup tenang, pilih salah satu karakteristiknya, diamati lebih detail perubahan-perubahannya. Dalam bahasa India kuno disebut anicca, impermanen bahasa Inggrisnya, atau bahasa Latinnya fana, atau pantare bahasa Arabnya fana. Jadi perhatikan perubahannya, aniccanya, perubahannya, sehingga pikiran harmonis kita muncul bertambah kuat. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang secara besar rasakan kepala dan leher dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, sensasi apapun yang muncul, mungkin di dalam kepala, mungkin di luar kepala, atau di dalam leher, dalam mulut, di mana saja di antara kepala dan leher. Tugas kita hanya menyadari dengan lembut, sadar dia berubah, dia tidak kekal. Silahkan lakukan
sendiri-sendiri. Ingat, nanti kalau sudah cukup, ringankan pikiran kita, rasakan cakra mahkota, cakra kepala, dan cakra tenggorokan dengan memperhatikan yang halus di tempat-tempat tersebut, getaran yang halus, sehingga pikiran kita terlatih makin tajam. Meditasi diteruskan. Lalu pindahkan, rasakan bahu kanan dan lengan kanan kita menyeluruh. Mungkin rasanya enak atau tidak enak. Lalu dimanapun ada sensasi, rasa yang perhatian kita menangkap. Pada saat itu mungkin di dalam ketiak, mungkin di telapak tangan kanan, atau di siku-sikunya. Diam di sana sebentar. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin sensasi tersebut, rasa tersebut ada blok energi karena zat kimia di tubuh kita, peredaran darah kita mungkin, atau mungkin ada memori yang bekerja di tempat tersebut, atau pikiran di bawah sadar kita yang aktif di tempat tersebut. Sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal, sehingga kita harmoniskan dia. Sudah cukup, pindahkan ke bahu kiri dan lengan kiri kita menyeluruh. Rasakan seluruhnya, mungkin enak atau tidak enak, mungkin terasa kembang atau kempes, mungkin terasa panas atau dingin, mungkin terasa gatal, di mana saja. Diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Dimanapun kita merasakan badan kita dengan pikiran baik, dengan pikiran harmonis, kita membantu badan kita supaya metabolismenya menjadi baik, ketegangan atau bibit penyakit dapat dikurangi. Cukup, sekarang pindahkan dada, perut, dan reproduksi sistem kita. Seluruhnya dirasakan dulu. Seluruhnya dirasakan, rileks. Lalu amati
di mana ada yang perlu kita perhatikan agak lama. Umpama terasa di dada kita, di dalamnya agak berat, yang bagian kanan, diam di sana. Mungkin di perut kita, bagian kanan, di lever, diam di sana. Mungkin di reproduksi sistem kita, di rahim atau kelenjar prostat kita, diam di sana. Yang mana saja menjadi perhatian kita mula-mula, diam di sana, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu nanti ingat, ringankan pikirannya, berusaha merasakan yang lembut di dalam dada, di solar plexus dan di sekitar kantung kemih kita, cakra kita. Silahkan lakukan sendiri-sendiri. Rasa apapun yang muncul, sensasi apapun yang muncul, dia berhubungan dengan memori kita. Kalau kita sadari dengan bijaksana, kita melepaskan emosi yang masih nyangkut di memori kita. Emosi marah, benci, ambisi melekat, ambisi emosi yang membingungkan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, sekarang rasakan seluruh kaki kanan. Kaki kanan, rasakan dia enak atau tidak enak. Kalau dia biasa saja, artinya enak. Perhatikan dia berubah. Lalu kerja sedikit agak detail di mana pikiran kita, perhatian kita menangkap sensasi yang perlu disadari. Silakan. Lalu seluruh kaki kiri dengan cara yang sama diamati, disadari. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal.
Lanjutkan pantat dan seluruh punggung kita. Rasakan dulu, sadari semuanya, lalu amati di mana perlu kita diam agak lama. Sadari dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal. Dengan terus rajin merasakan badan seperti ini, imun sistem kita akan bertambah kuat yang ada di seluruh tubuh kita, mungkin berupa sel-sel yang halus di panca indera kita, di kerongkongan kita, di lapisan perut kita, ataupun di darah kita. Mereka diajarkan untuk sadar, fleksibel untuk menghadapi ketidakseimbangan mungkin dari luar. Nah, kalau sudah cukup, ingat ringankan nanti pikirannya, berusaha merasakan yang halus juga. Di antara lubang anus dan organ kelamin ada daerah rektum namanya. Rasakan cakra dasar kita. Badan terasa lebih segar, pikiran lebih tenang. Karena mengamati badan, kita ada pada saat ini. Lupakan urusan dulu, lupakan yang akan datang. At the present, saat ini. Nah, sekarang badan ibu silahkan lanjutkan bermeditasi sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kawan yang ada punya sakit, silakan sesuaikan dengan teknik usada 1 atau usada 2, silakan. Kalau yang ingin mendapat ketenangan saja untuk siap menghadapi kehidupan sehari-hari, silahkan mungkin hanya cinta kasih atau nafas atau merasakan badan. Diulang lagi. Silahkan lakukan sendiri-sendiri kurang lebih 10 menit. Saya sendiri dan kawan-kawan yang lain juga boleh pancarkan cinta kasihnya ke seluruh alam semesta, sehingga kawan-kawan yang sakit, yang punya problem, ikut bermeditasi dengan kita sekarang, terbantu dengan kondisi cinta kasih. Tapi kalau yang mau melakukan sendiri-sendiri sesuai dengan keperluan, silahkan. Kita bermeditasi kurang lebih 8-10 menit. Meditasi diteruskan.
Dimanapun Anda berada sekarang, kalau ingin menutup bersama-sama dengan saya meditasinya, sapu badan kita beberapa kali agar rileks. Tentu saja yang mau meneruskan sendiri-sendiri silakan. Sapu badannya beberapa kali agar rileks, lalu kembali ke napas keluar dan masuk. Kalau sudah tenang, letakkan pikiran di dalam dada, ucapkan beberapa kali. Semoga saya berbahagia. Berulang-ulang beberapa kali. Agar energi yang muncul di dalam dada kita, jantung kita, darah kita, di badan meridian, badan cakra, di landasan pikiran kita menyebar ke seluruh badan kita. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia di seluruh badan kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, pancarkan keluar ke rumah kita, tetangga kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lakukan beberapa kali. Seisi rumah kita, tetangga-tetangga kita, bangsa dan negara kita, Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, sekarang pancarkan ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Terus pancarkan beberapa kali. Semoga semua hidup berbahagia. 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 Kalau sudah tenang, boleh mengirimkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang memerlukan, mungkin keluarga, mungkin para pahlawan. Silahkan diiringi oleh doa masing-masing. Lalu setelah itu pancarkan cinta kasih kita.
sudah cukup. Sekarang Bapak dan Ibu kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik. Kesadaran kita kembalikan kepada diri kita. Lebih banyak di diri kita. Kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badannya dengan oksigen yang baik. Tenangkan pikirannya. Seperti biasa kita tutup dengan mengucapkan 3 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baru saja kita selesai bermeditasi bersama untuk melatih, menyegarkan, menguatkan badan dan pikiran kita. Mudah-mudahan selalu kita bisa gunakan untuk menghadapi hidup ini, menghadapi kalau ada problem di badan, di memori kita, sehingga kita bisa tetap tenang, seimbang, bahagia, menjalankan hidup kita sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Terima kasih sahabat meditasi semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga semua hidup berbahagia.